Gue sekarang lagi pengen hunting foto daerah sini-sini aja karena lagi pandemi gini ya, nggak bisa kemana-mana, dan langsung aja kita ke tempatnya. Oke, sekarang kita udah sampai di tempatnya. Lihat aja tempatnya sendiri, kucel, kumel, banyak nyamuk lagi, bau. Oh ya, by the way, di sini tempat gue syuting Real Friends kemarin sama anak-anak, ini deket kali. Ya, tempatnya kayak gini, gue mau buktiin ke kalian kalau dimanapun kita masih bisa berkarya. Oke, let's do it. Sebenarnya kalau gue bikin video kayak gini agak riskan sih. Pertama, tempatnya kayak gini dan gue sendiri doang, one man shooter. Oh iya, by the way, tempatnya di sini banyak nyamuk, banyak ula. Jangan sampai lah, ya Allah, gue ngomongnya sembarangan banget sih. Demi konten kan, gue mau explore tempat-tempat gue lahir ya. Gue dari di sini, lahir di sini, gede di sini. Ya ini kampung gue, cuy. Ya lo kalau tahu Jakarta bagus gedung, ternyata masih banyak kan tempat kayak gini, banyak kebun. Bikin video begini ternyata capek juga ya, sob ya. Gila. Dan gue lagi mencari bener-bener nyari spot yang bagus buat difoto. Dan nggak semua spot itu bagus. Ini ada tempat bagus nih, lihat-lihat. Coba gua ambil foto ya. Dan tadi gue aja baru selesai ngambil gambarnya, dan sekarang kita bahas apa kamera yang gue pakai. Kamera yang gue pakai adalah Nikon D3300. Ini adalah kamera pemberian abang gue dan lagi nggak dipakai, jadi ya so what, ya gue pakai lah. Dan gimana ya, menurut gue kamera ini tuh nggak bagus, nggak jelek juga gitu. Jadi ada beberapa orang yang bilang kamera ini bagus karena hasilnya nggak, no, itu salah. Kameranya ini biasa aja, karena kalau tempatnya, coba sebentar nih kita ke tempat gelap dikit ya. Nah, kelihatan nggak buruk-buruk gitu ya kan? Ini itu kameranya nih, jadi kalau emang low light tuh bakal kelihatan noise yang banyak banget gitu, banyak semut lah pokoknya intinya. Lumayan berat juga cuy, ini gue pegel banget nih handheld. Jadi ya kamera gue biasa aja. Kenapa hasilnya bisa bagus? Karena gue tahu dasar-dasar teknik fotografi, triangle exposure, segitiga exposure, ya itulah. Capek cuy ngomong begini. Oke, sekarang kita bahas lagi sibuk apa. Kalau ditanya gue lagi sibuk ngapain, oh ya sebelumnya gue minta maaf dulu ya sebelum suaranya agak beda atau aneh atau enak atau nggak enak ya. Ini karena jarak dari kamera ke sini tuh jauh banget, dan ini juga tuh mic-nya nggak nyampe cuy. Gue lagi sibuk ngapain ya, seperti yang lo tahu gue sekarang masih kelas 12 SMK ya. Sibuk gue sebagai pelajar ya belajar, ngerjain tugas. Apalagi sekarang lagi di masa home learning, lagi pandemi kayak gini, sekolah dari rumah menurut gue berat banget cuy. Gila, tugasnya banyak banget. Sudah dari akuntansi yang sebenarnya banyak banget yang nanya kenapa gue masuk ke sekolah akuntansi, karena ya menurut gue make sense lah buat masuk kelas akuntansi. Gue sebenarnya emang minatnya ke multimedia, tapi karena jarak dari rumah gue ke sekolah yang sekolah negeri ada multimedianya itu jauh banget. Sebenarnya ada sekolah yang multimedia tapi dekat dari rumah gue, tapi swasta cuy. Gue nggak mau lah masuk ke swasta. Sebenarnya lebih ke arah gue nggak mau bebanin orang tua gue. Oke, kalau misalnya dari jarak rumah gue ke sekolah itu jauh gitu, ongkosnya kan lumayan. Ya sebenarnya orang tua gue support aja sih apapun yang gue lakukan, tapi gue sadar diri gue belum bisa kasih apa-apa, jadi gue nggak mau ngebebanin orang tua gue. Kalau misalnya gue waktu itu belum ada motor dan ongkosnya lumayan jauh, menurut gue buat ongkos bolak-baliknya aja itu udah lumayan banget gitu cuy. Gue kasihin semua orang tua gue, please lah. Dan multimedia nggak, ongkosnya nggak gede juga, dan menurut gue propertinya yang lumayan mahal. Kita nggak mungkin kan masuk multimedia kalau cuma modal HP doang. Pasti kita perlu laptop yang bisa buat minimal bisa Photoshop, minimal bisa After Effects ataupun bikin video Premiere Pro. Sebenarnya gue ngedit aja masih pakai HP ini, dan HP ini pun gue pakai buat segalanya, kayak bikin karya, bikin video kayak gini ya. Ya gue manfaatin apapun yang ada yang gue punya sebisa mungkin. Gue nggak mau ngebebanin orang tua gue, itu cuy poinnya. Kenapa gue suka akuntansi ya, karena akuntansi menurut gue sekolahnya deket dan itu pilihan gue. Sebentar gue tersisa banget di akuntansi, tugasnya banyak, bikin pusing, gurunya susah dimengerti, orang teman-temannya juga pada kutub buku, tapi gue belajar dari apapun pilihan gue harus bisa tanggung jawab. Itu namanya cowok cuy. Oke, balik lagi ke HP ini. Walaupun HP ini udah gue pakai berkarya, kayak menciptakan berbanyak film kayak Real Friends, mahalnya kesadaran diri pak, dan kebetulan itulah film-film yang gue buat bersama HP ini cuy, dan kamera ini nih. Dibilang like atau pantes atau bagus enak buat ngedit di HP ini ya enggak lah, gila lu, buset dah nge-like. Iya, kalau di preview nggak enak gitu kan gambarnya, bukan gambar juga itu juga nge-like, kadang juga nggak respon, ngedit balik lagi gitu. Wah parah dah. Dan tapi menurut gua HP ini adalah sahabat gue yang bisa nemenin gue untuk berkarya, dan mulai dari bikin video biasa aja sampai bikin film-film pendek yang mulai nama gue dikenal gitu. Kayak pertama gue masuk video lomba dari Kejaksaan Negeri tuh, bikin video hoax
maksudnya anti bullying gitu. Sampai akhirnya baru-baru ini gue ikut dari Kementerian Sosial dan Dinas Pendidikan, kayak event dari FFPP atau Festival Film Pendek Pelajar, itu dari Dinas Pendidikan. Kebetulan gue mengikuti dengan video gue dan film gue yang berjudul Mahalnya Kesadaran Diri, tapi sayang sekarang udah dihapus dan terpaksa gue ngumpulin dari like lagi. Ini filmnya dari Dinas Pendidikan, gue mewakili sekolah gue SMK Negeri 18 Jakarta, dan kebetulan film ini dinilai dari segi like. Ini yang gue kurang suka. Kenapa film dinilai dari segi like? Menurut gue itu nggak cocok. Bagus atau enggaknya film gak dinilai dari jumlah like. Begitu juga sebaliknya, film yang like-nya paling banyak belum tentu paling bagus. Dan gue sendiri berpikir kalau film yang bagus itu bukan dari jumlah like-nya, tapi bagaimana film ini bisa menyampaikan pesan yang ada di dalam filmnya kepada penonton. Itu dia poinnya. Ya gue sekali lagi gue gak suka banget kalau film dinilai dari segi like, tapi karena emang peraturannya begitu ya so what, gue bisa apa. Gue berusaha sebanyak mungkin mengumpulkan like yang banyak, sampai gue minta tolong ke semua teman-teman gue, dan kebetulan respectnya tuh gede banget, sampai dari kayak guru-guru, orang tua, kemanapun gue pergi kayak orang tuanya, wah ini yang bikin film ya, gimana filmnya, menang atau enggak, filmnya keren banget, gila ini editannya keren banget, walaupun pusing gila banget gitu cuy. Gue bikin film yang biasa aja menurut gue, pakai HP kayak gini, lawannya udah kayak Sony A7S, After Effects, Premiere Pro yang Asus ROG, tapi gue bisa bersaing di antara mereka dan dapat like yang lumayan banyak. Dan sayangnya videonya dihapus karena ada satu masalahnya belum bisa gue jelasin, mungkin nanti di video berikutnya. Oke, dan gue sekarang lagi, ya inilah pekerjaan gue emang jarang bikin video karena gue sebenarnya lagi fokus ke bounty hunter. Bounty hunter itu adalah pemburu hadiah, dan kayak misalnya ada event-event atau lomba-lomba yang memenangkan hadiah, itu baru gue ikut bikin video. Lumayan cuy, ada duitnya kalau menang. Sebenarnya menang atau enggaknya itu gue nggak peduliin, karena menurut gue menang atau enggaknya itu hadiah, tapi yang penting itu pengalamannya. Oke, jangan salah, hadiah itu penting, pengalaman itu lebih penting. Udah mau sore nih, menurut gue ya udah dulu ya. Yuk kita hunting foto lagi. Guys, look at that. Nih, kemarin gue sempat foto di sini nih, gue ambil fotonya, dan sekarang nih lagi bagus, kayaknya bagus gue ambil foto. Oke, gue ambil ya sekarang. Bisa lo lihat gak lo di situ tuh masih ada perumahan, layak gak tuh menurut lo? Jauh banget, gila, kumuh gitu ya. Menurut gua kasihan sih tinggal di situ. Tolong pemerintah kalau lihat kayak gini relokasi lah. Tempat yang lo lihat dari tadi ini adalah tempat gua tinggal, tempat di mana gua gede, tempat di mana gua lahir sampai gede sampai sekarang, dan gua masih belum pindah. Dan bisa dibilang ini kampung bagi gua. Ya emang kampung sih, gua nggak punya kampung lagi selain di sini karena gua lahir di sini, gede di sini. Ya Switzerland tempatnya nggak seperti yang lo pikir. Kalau Jakarta tempatnya kayak macet, gedung di mana-mana, polusi. Ternyata yang lo belum tahu masih banyak kebun cuy, masih ada kali, walaupun kalinya nggak sejernih di kampung, tapi ya emang sih sampahnya di sini banyak nyamuk. Tapi ya gue tetap bersyukur gue bisa tinggal di sini, gue bisa gede di sini, tempatnya asik dan tempatnya juga orang-orang juga asik di sini, dan gue bangga cuy. Lihat guys, lihat, gila keren banget, gila, gak. Ini menurut gue tempatnya cocok buat lo yang mengutarakan perasaan, tulis saja puisi dan lo foto di sini, cepet kasih ke doi lo, auto baper cuy. Alright guys, thank you so much buat lo semua yang udah nemenin gue dari awal sampai akhir, dan ini menurut gue udah sangat pantas banget buat kita selesai di sini karena udah lumayan sore, gue juga udah capek, haus dari tadi ngomong mulu sendirian juga, banyak yang ngeliatin gue kayak orang gila ngomong sama kamera. Tapi yang begini adalah kerjaan dari seorang content creator atau video maker yang ya iyalah ngomongin di depan kamera, nggak depan orang lagi. Capek cuy sebenarnya, berat kameranya, gue juga ngomong ngebaca terus, dan menurut gue emang udah pantas banget buat kita selesaiin video ini karena udah sore, gue juga ada kerjaan lain, gue harus ngerjain tugas, ngerjain deadline yang mepet-mepet mulu coy, gila. Guru nih kalau nonton nih jangan kasih tugas banyak-banyak kalau pak, maaf. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Check it out.